Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur buat kesempatan yang masih kami dapatkan untuk kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema badai kehidupan. Matius pasal 7 ayat 25. Matius 7, 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Begitu kita mendengar kata badai, kita membayangkan keadaan yang menakutkan. Jangankan harus menghadapi badai, baru menghadapi ombak besar dan gelombang tinggi saja, kita sudah merasa takut, kita sudah merasa khawatir. Nah, kita akan belajar pagi ini ada 3 ciri badai yang bisa kita temukan. Yang pertama, badai bisa datang dengan tiba-tiba. Sebab itu persiapkan diri kita. Perahu murid-murid dihempaskan oleh badai. Angin topan mengamuk dengan hebatnya. Masalahnya badai itu datang dengan tiba-tiba. Mendadak, tidak diduga sebelumnya. Badai tidak akan minta izin kepada kita terlebih dahulu. Badai juga tidak menunggu kita siap, baru kemudian badai itu datang. Artinya, kita siap atau tidak siap, badai kehidupan akan datang sewaktu-waktu kepada kita. Hanya ada 2 pilihan. Yang siap menghadapi badai akan bertahan saat badai datang, tapi yang tidak siap akan dihempaskan oleh badai. Dan ini menyadarkan kita betapa pentingnya kita membangun rumah rohani kita di atas batu. Memang ketika badai belum datang, mereka yang membangun di atas pasir akan mentertawakan kita seolah-olah apa yang kita lakukan sia-sia. Buat apa berdoa kalau keadaan baik-baik saja? Buat apa beribadah kalau tidak ada masalah? Buat apa mendisiplin baca firman kalau semuanya lancar-lancar saja? Mereka tidak tahu bahwa orang percaya yang melakukan disiplin rohani sesungguhnya sedang mempersiapkan kehidupan yang kuat saat badai datang. Ayat yang kita baca tadi dikatakan turunlah hujan, hujan itu dari atas. Bicara tentang penguasa-penguasa yang ada di udara seperti Rasul Paulus katakan. Kemudian banjir itu dari bawah. Banjir itu merusak, banjir itu menghanyutkan. Lalu angin itu bicara pengajaran sesat. Nah, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali akan ada banyak pengajaran-pengajaran yang membingungkan kita. Tetapi kalau kita menjadi orang Kristen yang punya dasar yang kuat, kita tidak akan digoncangkan dengan rupa-rupa angin pengajaran. Ketika badai datang akan terlihat mana yang punya persiapan dan mana yang tidak. Ya, ingatlah badai bisa datang dengan tiba-tiba tanpa pernah kita duga sebelumnya. Alkitab berkata sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur. Ya, yang kedua. Ciri badai yang kedua, badai bisa datang kepada siapa saja. Sebab itu terimalah ya. Kita tidak bisa menolak badai. Jika kita kembali kepada murid-murid, kita melihat meskipun Tuhan Yesus bersama dengan mereka, badai tetap datang dan angin topan tetap menyerang. Tapi kita tahu Tuhan yang bersama dengan mereka juga yang mengajarkan, yang meneduhkan badai itu. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa badai bisa datang kepada siapa saja. Tidak peduli orang itu kaya atau miskin, terkenal atau biasa saja, punya jabatan tinggi atau tidak.
orang ningrat atau jelatah, orang saleh atau orang berdosa, badai tidak pandang bulu. Karena badai datang kepada siapa saja, sebab itu mari kita belajar menerima dan mau mengerti apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mengharapkan kehidupan tanpa badai itu seperti berharap laut tanpa ombak, mustahil ya. Jadi jangan tanya kepada Tuhan, mengapa saya harus mengalami masalah ini? Sebab semua juga mengalaminya. Hanya badai tiap-tiap orang itu beda-beda. Tiap orang memikul salibnya sendiri-sendiri. Hanya ukuran salib tiap orang yang berbeda. Percayalah, Tuhan sudah mengukur kekuatan dan ketahanan kita dalam menghadapi badai. Jika badai yang datang kepada kita itu kita rasa sangat besar, itu artinya Tuhan melihat bahwa kita cukup kuat dan cukup andal untuk menghadapi badai itu. Sebab itu jangan merasa iri dengan keadaan orang lain. Orang biasa berkata sawang sinawang. Apa yang kita lihat enak, tidak selalu demikian keadaan yang sebenarnya. Enak ya jadi orang kaya, padahal kita tidak pernah tahu bagaimana pusingnya dia melihat ya apa yang dikerjakan, dan kadang-kadang untuk tidur harus pakai obat tidur ya. Enak ya jadi orang terkenal, kita tidak pernah tahu bagaimana merasa terpenjara dalam popularitas yang dibangunnya sendiri. Enak jadi orang berkuasa, kita tidak pernah tahu bahwa setiap saat dia mengalami ketakutan karena banyak orang yang akan menjatuhkannya. Enak jadi pendeta besar, kita tidak pernah tahu bagaimana pusingnya dia mengurus gereja dan menggembalakan banyaknya jemaat. Jadi setiap orang punya badai sendiri-sendiri. Sebab itu terima badai yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita tanpa harus iri terhadap orang lain. Yakobus berkata, berbahagialah yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ciri badai yang ketiga, badai pasti berlalu. Sebab itu mari kita belajar bertahan. Memang badai bisa datang kapan saja, badai bisa menerpa siapa saja, tapi yang pasti badai pasti berlalu. Badai tidak mungkin terus-terusan ada. Murid-murid juga mengalami hal yang sama. Tidak ada penderitaan yang permanen. Ayub orang yang mengalami badai yang luar biasa, tapi ada waktunya. Nah, setelah waktunya Ayub menerima pemulihan 2 kali lipat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah badai? Kita harus memiliki stamina rohani yang kuat. Orang yang kuat akan bertahan, tapi orang yang rapuh akan dihempaskan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang kuat bertahan di tengah badai kehidupan? Ya, gambarannya seperti ini, sebuah pohon dengan akar yang kuat dapat bertahan menghadapi badai. Dan pohon itu tidak mungkin memiliki akar yang kuat kalau tidak diterpa badai. Jadi badai membuat kita memiliki akar iman yang kuat. Akar iman yang kuat membuat kita bisa bertahan saat badai datang. Pepatah berkata, pelaut yang hebat tidak pernah dihasilkan dari laut yang tenang, melainkan dari laut yang penuh dengan ombak dan badai. Selama Tuhan Yesus bersama kita, maka Tuhan akan memberikan kita pertolongan, akan meneduhkan badai yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Badai tidak selamanya ada, badai pasti berlalu, apalagi kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong kita semua melewati masa-masa sukar, melewati goncangan-goncangan, dan bisa tetap berdiri kalau kita menjadi orang yang punya relasi yang kuat dengan Tuhan, memindahkan firman dari Alkitab ke dalam hati, dan terus mendisiplin diri kita dalam perkara-perkara rohani. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapak bersyukur
Kami boleh dengar kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu, dan hamba berdoa terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan. Supaya kebenaran ini menjadi remah. Kapan saja dalam hidup ini kita mengalami badai, kami punya Tuhan yang besar yang akan meneduhkan badai itu. Kami akan lanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon berkat Tuhan, tuntunan Tuhan, agar apa yang kami lakukan Tuhan buat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.